Halo, selamat siang. Saya adalah Indra Anastasia. Saya akan memberikan penalaran kepada Anda, baik di rumah maupun dimanapun kalian berada. Saya akan memberikan penalaran kepada Anda dalam berpikir kritis, yaitu dalam tantangan digital. Nah, sebelum kalian membahas bersama-sama dengan saya, jangan lupa subscribe, comment, and like, juga share. Terima kasih, kita akan bertemu dalam beberapa menit kemudian. Bye. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti hidup, jiwa, dan logos yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu mempelajari tentang jiwa atau ilmu jiwa. Dalam perkembangan era generasi digital ini, memberikan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah membawa perubahan yang luar biasa baik dalam kualitas kehidupan maupun dalam berperilaku. Dari sisi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Hasil survei ekonomi OECD pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mengatasi dampak krisis ekonomi tahun 1998 dan telah pula mengalami pertumbuhan ekonomi 5%. Dari sisi relasi sosial, perkembangan iptek meningkatkan frekuensi dan intensitas komunikasi dan mengatasi hambatan-hambatan baik yang bersifat demografis maupun teknis berkat penemuan teknologi baru dalam bidang komunikasi seperti handphone dan internet. Dua pola pikir yang menyesatkan. Iptek memang bersifat ambivalen. Di satu sisi, iptek telah membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, perkembangan itu membawa dampak negatif yang tidak sedikit bagi kualitas eksistensi personal, terutama dalam pola pikir. Ada 6 pola pikir sesat yang merupakan ancaman generasi digital, yaitu maraknya berpikir egosentris. Prestasi dan prestis adalah dua hal yang dikejar demi kepuasan diri sendiri, yaitu self-serving merupakan konsekuensi dari selfishness thinking. Yang kedua, relativisme dalam berpikir adalah pola pikir yang memandang kebenaran sebagai masalah pendapat dan persoalan ukuran penilaian pada konteks personal dan budaya belaka. Dan yang ketiga, wishful thinking. Pola pikir yang ketiga adalah tumbuh kembangnya wishful thinking. Secara psikologis, wishful thinking adalah pola pikir yang menegaskan sesuatu sebagai benar karena hasrat atau keinginan atau yang disebut wish, bahwa sesuatu itu benar. Yang keempat, berpikir kolektif adalah selain egosentrisme, relativisme, dan wishful thinking, perbedaannya hanya terletak pada. Dan yang kelima, berpikir menurut asumsi yang tak teruji, yaitu meyakinkan orang lain untuk menerimanya, padahal hal itu menyesatkan, dan asumsi itu tanpa diuji lebih dulu. Dan yang keenam, berpikir teknofil, yaitu mendewakan teknologi. Ini istilah dengan teknofilia. Tekne adalah alat dan filia adalah cinta, yang berasal dari bahasa Yunani. Orang yang berpikir teknologi adalah segala-galanya yang disebut teknofil. 3. Pentingnya berpikir kritis. Apa yang artinya berpikir kritis? Arti berpikir kritis adalah beberapa tokoh seperti John Dewey, Edward Gasser, dan Robert Ennis telah berusaha memberikan pengertian tentang berpikir kritis dengan penekanan yang berbeda-beda. Ada 4 bagian, yaitu pertama, humilitas intelektual, kedua, kebenaran intelektual, 3, empati intelektual, yang keempat, integritas intelektual. Nah, sampai di sini sebuah penalaran saya, dan sekian kiranya apa yang saya berikan kepada Anda itu adalah sebuah pengetahuan yang saya pelajari dan juga bisa memberkati setiap orang yang sudah menontonnya. Terima kasih. Shalom dan selamat siang.
Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.